Ibu-ibu, bapak-bapak, kita tadi sudah mengetahui mengenai permasalahan lanjut usia secara umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi akibat kondisi tersebut. Nah, tadi kita sudah bagi 3 kelompok kan ya Bu ya. Masing-masing kelompok akan berdiskusi nih Bu. Saya bagi yang pertama kelompok 1 itu berdiskusi mengenai apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia. Ya Bu ya, ntar diskusi sama kelompoknya. Nah, kelompok 2 berdiskusi mengenai hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia. Kelompok 3 berdiskusi bagaimana menghadapi lansia yang sulit, maksudnya sulit perilakunya gitu ya Bu ya. Nah, saya berikan waktu sebentar untuk berdiskusi, nanti masing-masing kelompok akan membacakan atau memaparkan hasil diskusinya di depan. Terima kasih. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu sudah ya Bu ya Pak diskusinya. Selanjutnya ini kita bahas bersama-sama. Tadi kelompok 1 bagaimana hasil diskusinya Bu? Apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia? Yang pertama dibawa ke rumah sakit. Ya kayak kontrol kesehatan. Oh, kalau sakit dibawa ke rumah sakit gitu ya Bu ya. Terus Bu, Terus yang kedua ajak rekreasi. oh iya biar terhibur gitu di sini Bu ya. Terus Bu, Terus kasih perhatian. oh iya betul. Nah, kelompok 2 bagaimana Pak? Hasilnya bisa dipaparkan? Yang pertama tidak boleh membentak. Oh iya betul. Terus Pak? Yang kedua tidak boleh mengacuhkan. Dan yang terakhir jangan tidak menghormati orang tua lansia. Nah, kalau kelompok 3 bagaimana Bu? Hasilnya bisa dipaparkan menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Harus sabar. Harus sabar. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga banyak-banyak mengalah. Oh, banyak. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan anggota yang lainnya yang sudah berdiskusi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sedikit kita ulas ya Pak. Ternyata ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan pada lansia. Apa saja itu? Seperti tadi ada yang bilang membentak nggak boleh, terus mengacuhkan, mengucilkan. Nah, sebaiknya kita seperti apa? Sebaiknya lansia itu kita kasih perhatian lebih, kita sayangi, kita hormati, gitu ya Bu ya, Pak. Nah, karena lansia itu ibarat kita di masa depan, ya kan Pak ya, Bu? Iya. Nah, ibu-ibu bisa juga kita lihat di flipchart 4. Ini ada flipchart 4 mengenai prinsip melayani lansia. Nah, kita bahas bersama-sama ya Bu ya. Nah, yang pertama ada tidak memberikan stigma atau cap kepada lanjut usia. Nah, bagaimana itu stigma? Apa itu stigma? Stigma itu biasanya mengarah kepada hal yang negatif atau cap. Jadi misalnya kita mencap lansia ini sebagai orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak pantas untuk dihormati. Itu berarti cap ya Bu ya, itu stigma namanya. Lalu yang kedua adalah tidak mengucilkan. Jadi kita tidak boleh dalam melayani lansia itu mengucilkan lansia. Karena kita melihat kekurangan-kekurangan lansia lalu kita kucilkan, itu tidak boleh ya Bu ya. Lalu menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah, tersinggung. Jadi dalam melayani lansia kita harus mengurangi sikap sensitif kita, misalnya gampang marah-marah, hal sepele kita permasalahkan gitu ya Bu ya. Tersinggung, dikit-dikit tersinggung, jadi jangan seperti itu ya Bu ya dalam melayani lansia. Lalu tidak membesar-besarkan masalah. Nah, ini berkaitan juga nih Bu sama sikap sensitif. Jadi kalau ada masalah Ibu, hal sepele jangan dibesar-besarkan. Misalnya lansia menumpahkan air, itu jangan Ibu malah membesar-besarkan, memarah-marahi, jadi membuat masalah yang kecil menjadi besar gitu, jangan ya Bu ya. Lalu menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Jadi ibu-ibu kita sebenarnya boleh memiliki
berlebihan. Karena kenapa? Kalau kita berlebihan nanti mungkin ada lansia yang menganggap diremehkan atau merasa tidak dihargai karena terlalu dikasihani gitu. Kadang mereka juga ingin dianggap gitu Bu, jangan dianggap sebagai seseorang yang lemah gitu. Jadi kurangilah sikap belas kasihan kepada lansia gitu. Yang selanjutnya ada kemandirian, yaitu dengan memberikan kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Nah, jadi ibu-ibu kalau misalnya lansia ingin berkegiatan atau ingin melakukan sesuatu, jika lansia bisa melakukannya sendiri, itu silahkan aja ibu, karena dalam melayani lansia itu kita juga harus memberikan kesempatan kepada lansia untuk menunjukkan kemampuannya. Kalau kita tidak memberikan kesempatan, nanti lansia menganggap orang sekitarnya ini menganggap dirinya lemah gitu. Jadi lansia akan merasa sedih kalau berpikiran seperti itu ya Bu ya. Lalu prinsip selanjutnya adalah keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Nah, jika terdapat lansia di keluarga dan keluarga menemukan permasalahan, ibu atau bapak yang mempunyai lansia harus mendiskusikan dengan keluarga. Jangan permasalahannya dipendam sendiri ya Bu ya. Jadi harus diskusikan dengan keluarga agar mendapatkan pemecahan masalah yang lebih baik gitu. Jadi solusinya lebih baik gitu ya Bu ya. Nah, lanjut lagi Bu, kita akan melihat di flip chart 5 cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah, sulit di sini perilakunya yang pertama adalah tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Nah, jadi yang pertama itu Bu, kita harus menghormati, kita harus menghargai lanjut usia, karena lanjut usia ini adalah orang tua kita ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah apa? Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Nah, tadi juga ada yang menyebutkan harus bersikap sabar Bu dalam menghadapi lansia yang sulit. Nah, benar Ibu. Jadi kita harus lebih banyak-banyak sabar ya Bu ya. Jadi harus melatih kesabarannya nih Bapak Ibu dalam menghadapi lansia. Yang ketiga adalah memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus memberikan kasih sayang berupa perhatian dan menjadi pendengar yang baik, karena lansia pada umumnya itu suka bercerita ya Bu ya, mengenai masa lalunya, mengenai kehidupannya, apa yang dia rasakan, pengalaman-pengalamannya selama hidupnya. Nah, itu kita dengarkan saja Ibu, karena sebenarnya yang lansia butuhkan itu adalah pendengar yang baik gitu ya Bu ya. Terus juga yang keempat adalah melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Ya benar Bapak Ibu, jadi kita juga harus istilahnya mengakrabkan diri dengan lansia, jangan cuek-cuek aja. Jadi bisa dengan kita meminta nasihat kepada orang tua, meminta solusi kepada orang tua kita yang lansia. Karena lansia itu, beliau-beliau itu banyak pengalamannya Ibu ya, baik sudah banyak pengalamannya. Jadi mintalah 1 atau 2 saran dari para lanjut usia itu ya Bu ya. Jadi dengan kita meminta nasihat atau saran, jadi lanjut usia juga bisa dihargai, juga merasa dihargai oleh keluarganya. Balik lagi ke poin nomor 1 ya Bu ya, harus menghargai lansia. Lalu yang terakhir adalah beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Jadi Bapak Ibu, lebih baik kita dalam menghadapi lansia yang sulit perilakunya itu kita memberikan kesempatan kepada lansia ini untuk melakukan apapun yang dia sukai, tapi tidak membahayakan bagi dirinya. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak membahayakan bagi dirinya. Termasuk kapan dia mau mandi katanya. Kadang lansia banyak ya Bu ya yang nggak mau mandi. Jadi kita harus pekala
lagi nih Bu, kenapa kita harus telusuri lebih lanjut kenapa lansia kita tidak mau mandi. Jangan dimarahi atau dicuekkan atau malah merasa jijik sama lansia yang tidak mandi. Mungkin dia tidak mau mandi karena ya dingin mungkin airnya, apalagi tubuh lansia karena mengalami penurunan dalam fungsi-fungsi tubuhnya, jadi lebih cepat merasa dingin gitu. Rasanya mungkin mandi itu seperti menusuk ke tulang gitu dinginnya Bu ya. Jadi harus kita telusuri lebih lanjut. Jadi kita harus memberikan kesempatan terhadap apa yang dia sukai gitu ya Bu ya. Tadi kita sudah mengulas mengenai prinsip melayani lansia dan juga cara menghadapi lansia, permasalahan lansia gitu ya Bu ya. Nah, untuk memahami lansia, ibu-ibu kita juga harus mengetahui dan memahami tipe-tipe lanjut usia ibu-ibu. Nah, tipe-tipe lanjut usia seperti apa? Nah, bisa kita lihat ini Bu, ada tipe lanjut usia selanjutnya nih Bu. Jadi kita harus tahu juga ya Bu ya tipe-tipe lanjut usia. Yang pertama, ada tipe arif bijaksana. Nah, tipe arif bijaksana ini tipe lansia yang seperti apa? Nah, lansia yang arif bijaksana ini biasanya kaya dengan hikmah pengalaman. Jadi banyak pengalamannya Bu. Lalu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Jadi dia gampang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Lalu mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan juga, dan menjadi panutan. Jadi tipikal lanjut usia yang arif bijaksana ini biasanya lanjut usia yang kita jadikan panutan ibu-ibu, yang biasanya kita jadikan panutan gitu ya. Nah, contohnya yang paling sederhana yang sering kita temui itu seperti ustadz, kiai ya, biasanya yang contoh itu kiai gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tipe mandiri. Nah, tipe mandiri ini seperti apa? Nah, biasanya tipe lansia yang mandiri ini suka mengganti kegiatan-kegiatan yang hilang dengan kegiatan-kegiatan baru. Maksudnya walaupun sudah tua, banyak kegiatan yang sudah tidak bisa dilakukan, tapi dia itu Bu kreatif. Jadi dia mencari kegiatan-kegiatan baru biar terus bergerak gitu Bu. Jadi dia mandiri gitu Bu, sendiri mencari kegiatan-kegiatan baru. Lalu selektif dalam mencari pekerjaan, teman pergaulan, serta memenuhi undangan. Maksudnya selektif bagaimana ini Bu? Selektif di sini maksudnya adalah dalam mencari pekerjaan atau teman pergaulan itu dia sudah bisa memilih Bu, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang cocok untuk dia gitu, mana yang cocok untuk lansia ini. Jadi dia sudah memilah-milah pekerjaannya, terus teman bergaulnya seperti itu. Jadi dia tidak sembarangan memilih pekerjaan dan teman bergaul. Jadi itu namanya selektif gitu ya Bu ya. Terus yang ketiga, ada tipe tidak puas. Nah, tipe yang seperti apa nih lansianya? Nah, lansia yang memiliki tipe tidak puas ini biasanya terdapat konflik batin dalam dirinya yang menentang proses ketuaannya. Ya, biasanya mereka itu masih ada sifat sikap-sikap menentang karena sudah tua gitu Bu. Jadi kan lansia ini semakin lama semakin tua, lalu sudah melalui proses penuaan yang menyebabkan kehilangan kecantikan, kehilangan daya tarik jasmaniahnya, tubuhnya, lalu kehilangan kekuasaan, status, teman yang disayangi gitu ya Bu ya. Jadi lansia ini banyak mengalami kehilangan gitu ya Bu ya. Jadi mereka merasa tidak puas dengan kehilangan-kehilangan yang terjadi pada dirinya itu gitu Bu. Nah, yang menyebabkan lansia dengan tipikal ini akan cenderung lebih pemarah, lalu tidak sabar, mudah tersinggung, suka menuntut, sulit dilayani, dan pengkritik. Jadi tipikal lansia yang tidak puas ini seperti itu Bu. Jadi karena dia tidak menerima atau menentang proses penuaan yang dilaluinya, dengan mengakibatkan dia kehilangan seperti yang tadi disebutkan, kecantikan, daya tarik, itu menyebabkan dia memiliki sifat-sifat seperti itu ya Bu ya, pemarah, tidak sabar gitu ya Bu ya. Nah, lanjut, ada tipe pasrah namanya Bu. Saya sambil duduk ya Bu ya. Ada tipe pasrah. Tipe pasrah ini biasanya lansia ini menerima dan menunggu nasib baik. Dikatakan konsepnya itu habis gelap datang terang gitu Bu. Jadi lansia ini pasrah gitu Bu, menganggap bahwa
nasib baik itu akan datang dengan sendirinya, seperti itu Bu. Biasanya tipe pasrah ini seperti itu. Biasanya lansia tipe pasrah juga senang mengikuti kegiatan beribadah, lalu ringan kaki, maksudnya suka melakukan pekerjaan apa saja. Jadi melakukan pekerjaan apa saja ini mereka suka gitu Bu. Lalu yang kelima ada tipe bingung. Tipe bingung ini seperti apa? Nah biasanya tipe bingung ini adalah lansia yang kaget gitu Bu dengan perubahan yang ada, kaget dengan penuaan yang ada. Lalu kehilangan kepribadiannya itu maksudnya perubahan dalam kepribadiannya, dulu yang muda seperti ini, tua seperti ini. Lalu biasanya lansia yang tipe bingung ini suka mengasingkan diri, lalu merasa minder, menyesal, pasif, acuh tak acuh. Jadi dia banyak penyesalan dalam dirinya, lalu juga pasif, maksudnya itu tidak rajin dalam mengikuti kegiatan, tidak aktif gitu ya Bu ya. Lalu biasanya bersikap acuh tak acuh seperti itu. Ibu mengenai tipe lanjut usia. Nah jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tiap lanjut usia ini dapat saja mengalami permasalahan yang sama, namun berbeda dalam penanganannya. Jadi lanjut usia ini biasanya masalahnya ada yang sama, tapi solusinya itu berbeda-beda ya Bu ya. Cara menanganinya berbeda, sama seperti kita manusia juga yang muda-muda biasanya permasalahannya sama, tapi kan cara kita untuk menyelesaikan masalah itu kan berbeda-beda. Nah penanganan permasalahan ini disesuaikan dengan tipe lanjut usia ini Bu, dan disesuaikan kondisi lansia secara fisik maupun psikisnya. Nah, dengan kita memahami tipe lanjut usia ini, Ibu Bapak, kita pun dapat menyesuaikan diri agar dapat mendampingi lansia dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi nih sama Bapak Ibu, ada nggak lansia yang mengalami kekerasan? Ada. Nah iya benar Bapak Ibu, biasanya bukan cuma anak aja ya Bapak Ibu yang mengalami kekerasan, tapi lansia biasanya juga mengalami kekerasan. Kekerasan yang dialami lansia itu biasanya dilakukan oleh orang sekitar, seperti teman, atau anak, menantu, tetangga gitu ya Bapak Ibu. Nah di antara Bapak Ibu di sini ada tidak yang pernah mendengar atau melihat atau mempunyai pengalaman sendiri gitu melihat kekerasan terhadap lansia? Kira-kira ada nggak Bu di sekitar Bapak Ibu atau melihat di mana gitu? Ada Bu, Iya gimana itu Bu? di dekat rumah saya. Oh di lingkungan Ibu? Iya, Iya gimana itu Bu ceritanya? anaknya suka teriak-teriak, ngebentak. Oh ngebentak-bentak lansia. Oh itu ngebentaknya sambil teriak-teriak. Teriak-teriak mungkin karena itu nggak Bu? Lansianya udah nggak bisa dengar dengan jelas apa gimana Bu? Ya, dia kayaknya gitu Bu, tapi kan harusnya diomongin baik-baik gitu, nggak usah teriak-teriak. Oh iya bisa dibicarakan baik-baik gitu ya Bu ya. Iya betul. Ada yang lain nggak Bu? Ada yang pernah dengar juga atau gimana gitu? Saya pernah dengar Bu, saya pernah lihat di Iya, TV. Di TV gimana tuh Bu di TV? Dia ada lansia yang itu, yang di kekerasan itu kan, disekap lah. Oh disekap gitu ya Bu ya, sama anak-anaknya itu sama siapa tuh Bu? Kayak sama anak-anaknya Bu. Oh gitu iya. Jadi banyak anak-anak yang menganggap lansia dengan keterbatasannya, dengan ketidakberdayaannya, jadi dimanfaatkan kayak disekap gitu ya Bu ya, dipasung gitu ya Bu ya. Iya seperti itu. Nah mengenai kekerasan terhadap lansia ini akan kita jelaskan nanti selanjutnya lebih dalam ya Bu ya.